Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aulia Pramestiswari dengan NIM 858938064. Hari ini akan melakukan praktikum yang berjudul Percobaan Jenis-jenis Gelombang. Mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah selinki, kabel listrik, benang kasur, karet gelang. Landasan teori yang saya gunakan adalah gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium atau tanpa medium dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan zat perantaranya secara permanen menurut Halliday dan Resnick tahun 2011. Gelombang terbagi menjadi dua berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Berikut adalah prosedur percobaan pada praktek kali ini. Mari praktek. Di sini saya memiliki selinki, kabel listrik, dan juga karet gelang. Pada percobaan pertama, saya mengusikkan selinki ke arah kanan dan kiri. Terbentuknya gelombang berbentuk U, ini merupakan gelombang transversal. Pada percobaan ini, saya menaruh karet gelang di tengah selinki, lalu mengusiknya ke kanan dan ke kiri seperti percobaan pertama. Terlihat karet gelang mengikuti pergerakan selinki ke kanan dan ke kiri. Tetapi karet gelang tidak ikut berpindah tempat bersama gelombang karena energi gelombang bukan medium selinki itu sendiri, melainkan dari usikan tangan yang diberikan dari ujung selinki. Pada percobaan selanjutnya saya menggunakan kabel listrik dan mengusiknya sama persis seperti percobaan sebelumnya. Pada kabel listrik terlihat adanya belokan U tetapi tidak jelas seperti selinki. Gelombang pada kabel listrik terlihat kecil dan kurang jelas karena kabel listrik lebih kaku dibandingkan selinki. Pada karet gelang yang diposisikan di tengah kabel terlihat ikut bergerak tetapi tidak berpindah tempat sama seperti selinki, tetapi lebih susah untuk digerakkan. Pada percobaan terakhir, saya mendorong selinki ke depan lalu menciptakan rapatan dan renggangan yang berjalan ke arah depan. Ini adalah bentuk dari gelombang longitudinal. Hasil pengamatan. Pada percobaan pertama, selinki direntangkan di atas lantai yang licin dengan salah satu ujung diikat dan ujung lainnya digerakkan ke kanan dan ke kiri secara cepat. Berdasarkan hasil pengamatan, ujung selinki yang digerakkan mengalami getaran ke samping sehingga terbentuk gelombang pada selinki. Gelombang tersebut terlihat merambat dari ujung yang digerakkan menuju ujung yang diikat. Yang merambat pada selinki bukan selinkinya secara keseluruhan, melainkan energi getaran yang diberikan melalui usikan tangan. Saat ujung selinki digerakkan berulang-ulang ke kiri dan ke kanan, terlihat bahwa arah getar selinki tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Getaran selinki terjadi ke samping, sedangkan gelombang merambat ke depan sepanjang selinki. Gelombang yang terbentuk pada percobaan ini disebut gelombang transversal. Pada percobaan berikutnya, karet gelang dipasang di tengah selinki. Ketika gelombang berjalan, karet gelang tampak hanya bergetar naik turun atau ke samping mengikuti arah getaran, tetapi tidak ikut berpindah tempat bersama gelombang. Hal ini menunjukkan bahwa yang merambat adalah energi gelombang, bukan medium selinki itu sendiri. Energi tersebut berasal dari usikan tangan yang diberikan pada ujung selinki. Percobaan kemudian diulangi menggunakan kabel listrik sebagai pengganti selinki. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa gelombang tetap dapat terbentuk, tetapi rambatan gelombang pada kabel listrik tidak sebaik pada selinki. Gelombang pada kabel tampak lebih kecil dan kurang jelas karena kabel lebih kaku dibandingkan selinki. Selain itu, kabel listrik lebih sulit digetarkan sehingga bentuk gelombangnya tidak terlalu terlihat. Pada percobaan selanjutnya, selinki digerakkan ke depan dan ke belakang secara berulang,
Hasil pengamatan menunjukkan adanya rapatan dan renggangan yang merambat sepanjang selinki. Arah getar selinki sejajar dengan arah rambat gelombang. Getaran dan rambatan sama-sama terjadi ke arah depan dan belakang. Gelombang yang terbentuk pada percobaan ini disebut gelombang longitudinal. Berdasarkan seluruh percobaan, diperoleh perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada gelombang transversal, arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sedangkan pada gelombang longitudinal, arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang transversal ditandai dengan adanya puncak dan lembah, sedangkan gelombang longitudinal ditandai dengan adanya renggangan dan rapatan. Berikut pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah saya berikan. Pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium dan membawa energi tanpa memindahkan medium secara permanen. Pada percobaan menggunakan selinki, gelombang terbentuk akibat adanya usikan dan getaran yang diberikan pada salah satu ujung selinki. Energi dan getaran tersebut kemudian merambat sepanjang selinki hingga mencapai ujung lainnya. Pada percobaan pertama, ujung selinki digerakkan ke kanan dan ke kiri sehingga terbentuk gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Hal ini terlihat pada selinki yang bergetar ke samping. Sedangkan gelombang merambat sepanjang selinki menuju ujung yang diikat. Gelombang transversal ditandai dengan adanya puncak dan lembah gelombang. Percobaan menggunakan kabel listrik menunjukkan hasil yang hampir sama dengan selinki, yaitu tetap dapat menghasilkan gelombang transversal. Namun, gelombang pada kabel listrik tidak terlihat jelas pada selinki karena sifat kabel yang lebih kaku dan kurang elastis. Akibatnya, rambatan gelombang menjadi sulit diamati. Hal ini menunjukkan bahwa sifat medium memengaruhi bentuk dan kecepatan rambat gelombang. Pada percobaan berikutnya, selinki digerakkan ke depan dan ke belakang sehingga terbentuk gelombang longitudinal. Gelombang ini adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada percobaan terlihat adanya rapatan dan renggangan yang bergerak sepanjang selinki. Rapatan terjadi ketika lilitan selinki saling mendekat, sedangkan renggangan terjadi ketika lilitan saling menjauh. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perbedaan yang jelas antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada gelombang transversal, arah getar lurus terhadap arah rambat gelombang, sedangkan pada gelombang longitudinal, arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang. Selain itu, gelombang transversal memiliki puncak dan lembah, sedangkan gelombang longitudinal memiliki rapatan dan renggangan. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menunjukkan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal, serta membuktikan bahwa gelombang merupakan rambatan energi melalui suatu medium akibat adanya getaran. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium dan membawa energi tanpa memindahkan medium secara permanen. Pada percobaan menggunakan selinki, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal terjadi ketika arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, seperti yang terjadi pada gerakan selinki ke kiri dan ke kanan. Sedangkan gelombang longitudinal terjadi ketika arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang, seperti pada gerakan selinki ke depan dan ke belakang yang menghasilkan rambatan dan renggangan. Hasil percobaan juga menunjukkan bahwa medium hanya bergetar di tempat dan tidak ikut berpindah bersama gelombang. Yang merambat adalah energi yang berasal dari sumber getaran atau usikan. Selain itu, sifat medium mempengaruhi bentuk dan kejelasan rambatan gelombang, seperti pada perbedaan hasil antara penggunaan selinki dan kabel. Dengan demikian, percobaan ini membantu memahami perbedaan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal, serta membuktikan bahwa gelombang merupakan rambatan energi melalui suatu medium akibat adanya getaran. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kesulitan yang saya alami adalah menentukan arah gelombang pada kabel. Saran dan masukan, pastikan dengan baik semua persiapan untuk praktik kali ini. Sekian praktek kali ini. Terima kasih.